China sedang mencoba membentuk kembali rantai pasokan global. Oleh Kyle Chen, China menggunakan diplomasi industri dan kontrol teknologi untuk menciptakan jaringan produksi global baru yang ramah China yang berpusat di sekitar China. Perusahaan-perusahaan China berlomba untuk membangun pabrik di seluruh dunia dan membentuk rantai pasokan global baru, didorong oleh keinginan untuk menghindari tarif dan mengamankan akses ke pasar. Perusahaan China telah membangun pabrik langsung di pasar sasaran yang besar, seperti Uni Eropa dan Brasil. Dan mereka telah membangun pabrik di negara penghubung, seperti Meksiko dan Vietnam yang menyediakan akses ke pasar maju melalui perjanjian perdagangan. Maroko, misalnya, telah muncul sebagai tujuan yang sangat populer untuk investasi China yang terkait dengan EV dan manufaktur baterai karena perjanjian perdagangannya dengan AS dan UE. Sementara tarif dan hubungan perdagangan dapat berubah seiring waktu, jaringan produksi global yang berkembang menciptakan saluran akses pasar yang lebih kuat bagi perusahaan China, terutama karena pekerjaan lokal menjadi terikat pada pabrik China. Orang mungkin melihat ini sebagai fase ketiga dari pengembangan rantai pasokan global China secara lebih umum. Fase pertama adalah tentang mengamankan akses ke sumber daya. Fase kedua Belt and Road Initiative adalah tentang membangun infrastruktur untuk produksi dan pengiriman global. Dan sekarang fase ketiga adalah tentang mengamankan akses ke pasar. Diplomasi industri. Sementara tarif dan akses pasar memotivasi perusahaan China untuk membangun pabrik baru di luar negeri, bagaimana mereka melakukannya tidak didorong oleh kepentingan ekonomi saja. Beijing sedang mencoba membentuk ekspansi global pabrikan China, termasuk di negara mana mereka berinvestasi dan bagaimana caranya. Beijing mendorong perusahaan-perusahaan China untuk membangun pabrik di negara-negara bersahabat, sambil melarang mereka berinvestasi pada orang lain dalam semacam diplomasi industri. Negara-negara di seluruh dunia maju dan selatan global sama-sama menginginkan perusahaan China membangun pabrik di pasar mereka, dengan janji akan lapangan kerja baru dan teknologi baru. Mengingat daya tariknya, investasi manufaktur China dapat digunakan oleh Beijing sebagai alat geopolitik untuk memberi penghargaan kepada negara-negara tertentu dan menghukum negara lain. Pada saat yang sama, China telah berupaya untuk memastikan sentralitasnya sendiri dalam rantai pasokan global baru yang ramah China ini dengan membatasi ekspor teknologi utama, termasuk untuk baterai, EV, pemrosesan tanah jarang, dan ekstraksi litium. Ini adalah kebalikan dari praktik standar China dalam memanfaatkan akses ke pasarnya untuk memperoleh teknologi dari negara lain. Keengganan China untuk berbagi teknologi tertentu dapat menyebabkan masalah dengan negara-negara mitra, dan telah muncul sebagai keprihatinan dengan investasi EV China di UE. Mengarahkan investasi China. Kita dapat melihat upaya China untuk mengarahkan investasi manufaktur di sejumlah tempat. Di Eropa, Kementerian Perdagangan China telah memberitahu produsen mobil China seperti BYD, SAIC, dan Geely untuk menghentikan investasi di negara-negara UE yang mendukung tarif kendaraan listrik China dan meningkatkan investasi di negara-negara UE yang menentangnya. Perusahaan China memprioritaskan investasi EV dan baterai mereka di negara-negara UE yang lebih bersahabat dengan China. Hongaria menonjol sebagai penerima FDI China terbesar di Eropa sejauh ini, termasuk pabrik baterai CATL senilai $7 miliar, 100 GWh, dan pabrik BYD baru yang dijadwalkan mulai berproduksi tahun ini. Setelah Spanyol abstain dari pemungutan suara pada tarif EV China dipandang sebagai langkah positif oleh Beijing, CATL menandatangani kesepakatan senilai $4,3 miliar dengan Stellantis untuk membangun pabrik baterai di Spanyol. Brasil, sejauh ini penerima FDI China terbesar di Amerika Latin, adalah negara lain di mana hubungan hangat dengan Beijing telah dihargai dengan pabrik-pabrik baru China. Presiden Brasil Lula telah berusaha untuk bermitra dengan China untuk mereindustrialisasi ekonomi Brasil dan menciptakan lapangan kerja manufaktur baru.
BYD dan Great Wall Motor sama-sama membangun pabrik EV di Brasil setelah mengambil alih bekas pabrik otomotif dari Ford dan Mercedes. Negara-negara lain yang dekat dengan Cina telah mendapatkan pabrik BYD meskipun alasan ekonominya kurang jelas, termasuk Pakistan, Kamboja, dan Uzbekistan. Kenaikan tarif Brasil untuk semua EV yang diimpor telah membantu memacu pembuat EV Cina untuk melokalisasi produksi tanpa memusuhi Beijing, tidak seperti UE yang secara khusus menargetkan impor EV dari Cina. Sebaliknya, Filipina adalah negara di mana perusahaan Cina berhati-hati dalam berinvestasi, sebagian karena ketegangan di Laut Cina Selatan. Selama bertahun-tahun, Filipina hanya menerima sebagian kecil dari tingkat FDI Cina yang diterima oleh negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand dan Indonesia. Situasi semakin memburuk setelah Presiden Ferdinand Marcos Jr., yang dikenal karena sikapnya yang lebih konfrontatif terhadap Cina, mulai menjabat pada tahun 2022. Sejak itu, banyak proyek infrastruktur Cina terhenti dan investasi dari BUMN Cina mengering. Memotong India. India mewakili kasus paling mencolok dari upaya Beijing untuk membentuk perilaku internasional perusahaan-perusahaan Cina. Setelah serangkaian bentrokan perbatasan yang memuncak pada 2020-2021, India menekan investasi dari Cina. Sekarang di sejumlah industri, Beijing tampaknya mengecilkan hati perusahaan-perusahaan Cina yang membuat rencana masa depan untuk berinvestasi di India sambil juga membatasi arus pekerja dan peralatan elektronik. Baru-baru ini, Beijing tampaknya membatasi mitra manufaktur Apple, Foxconn, untuk membawa peralatan Cina dan pekerja Cina ke India. Beberapa pekerja Cina Foxconn di India bahkan disuruh pulang ke Cina. Larangan informal Cina ini meluas ke perusahaan elektronik lain yang bekerja di India, tetapi tampaknya tidak memengaruhi negara-negara di Timur Tengah atau Asia Tenggara. Otomotif. Beijing telah mengatakan kepada produsen mobil Cina secara khusus untuk tidak berinvestasi di India. India telah meningkatkan pengawasan terhadap investasi otomotif Cina, memblokir rencana BYD tahun 2023 untuk mendirikan pabrik di Hyderabad dengan alasan keamanan nasional dan menekan merek MG SAIC. Peralatan tenaga surya. Cina dilaporkan telah memblokir ekspor peralatan tenaga surya Cina ke India. Industri tenaga surya India sangat bergantung pada Cina untuk input, termasuk untuk 80% sel dan modul surya India, serta peralatan manufaktur. Mesin bor terowongan. TBM buatan Cina oleh Herrenknecht Jerman untuk diekspor ke India dilaporkan ditahan oleh Bea Cukai Cina. Analisis oleh lembaga taksasi menunjukkan bahwa meskipun India mengimpor beberapa TBM dari Cina, skalanya tidak cukup besar untuk memberikan dampak yang berarti. India bukan hanya saingan geopolitik Cina, tetapi juga potensi ancaman manufaktur. India membuat dorongan manufaktur yang besar dan mendapat dorongan signifikan dari perusahaan multinasional yang ingin mendiversifikasi produksi mereka dari Cina. Apple beralih dari hanya memproduksi 1% iPhone di India pada tahun 2021 menjadi 14% yang luar biasa pada tahun 2024, termasuk model paling premiumnya, iPhone 16 Pro. Kecepatan menakjubkan yang dapat digunakan India untuk meningkatkan produksi iPhone dan mengembangkan industri manufaktur elektroniknya kemungkinan mengejutkan para pembuat kebijakan Cina dan membantu memacu upaya untuk memperlambat kemajuan India, Jepang, Korea Selatan, dan angsa terbang. Dalam beberapa hal, Cina mengikuti jejak Jepang dan Korea Selatan, yang memindahkan produksi ke bagian lain Asia seiring perkembangannya. Dalam prosesnya, setiap negara mendukung pengembangan industri kelompok negara berikutnya dalam pola angsa terbang. Perusahaan Jepang dan Korea Selatan membangun rantai pasokan di seluruh Asia Tenggara untuk menurunkan biaya produksi dan menjangkau pasar barat. Samsung berinvestasi besar-besaran di pabrik-pabrik di Vietnam. Produsen mobil Jepang seperti Toyota, Honda, dan Nissan mendirikan pabrik mobil di Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Filipina.
Pembuat chip Jepang dan Korea membantu mengubah Malaysia menjadi produsen semikonduktor papan atas. Dan tentu saja, Jepang dan Korea Selatan membantu mengubah Cina menjadi pusat manufaktur global. Sepanjang jalan, perusahaan Jepang dan Korea sering kali membawa mesin dan peralatan mereka sendiri sambil mempertahankan pekerjaan berteknologi tinggi dan bernilai tinggi di rumah. Perusahaan Jepang dan Korea juga berinvestasi di pabrik manufaktur untuk mengakses pasar yang dilindungi dan meredakan ketegangan perdagangan, terutama dengan AS. Perusahaan mobil Jepang dan Korea mendirikan pabrik mobil di pasar utama seperti AS, Eropa, Brasil, dan India. Daikin Jepang mendirikan pabrik pendingin udara di Meksiko dan India. LG Korea membuat peralatan rumah tangga di Brasil dan Eropa. Sekarang gelombang pabrik baterai Jepang dan Korea bermunculan di seluruh AS dan UE. Sekarang saat Cina membentuk rantai pasokan global baru, Cina membangun rantai pasokan yang sudah ada yang didirikan oleh Jepang dan Korea Selatan serta Barat. Pembuat kendaraan listrik Cina dapat membangun rantai pasokan Toyota dan Nissan di Thailand. Perusahaan elektronik Cina dapat membangun basis manufaktur Samsung di Vietnam. Dan, seperti Jepang sebelumnya, Cina menggunakan hubungan ekonomi ini untuk mendukung kepentingan nasionalnya sendiri sambil membingkainya sebagai kemitraan yang saling menguntungkan. Cina bukan satu-satunya negara yang suka menggunakan ungkapan menang-menang saat menggambarkan kemitraan internasional. Shinzo Abe sering menggunakannya ketika berbicara tentang hubungan Jepang dengan AS, Uni Eropa, Rusia, Asia, dan tentu saja Cina. Selama beberapa dekade, Jepang mengklaim kredit karena menggunakan bantuan dan investasi untuk membantu tetangganya di Asia berkembang secara ekonomi sambil mengubah kawasan itu menjadi halaman belakang manufaktur Jepang. Sepanjang seluruh proses ini, Jepang berhati-hati untuk mempertahankan kendali atas teknologi inti dan mencegah kebocoran teknologi ke negara lain. Sekarang Cina melakukan banyak hal yang sama dengan pembingkaian yang serupa. Tetapi ada satu perbedaan penting. Cina tampaknya bersedia memanfaatkan kontrolnya atas teknologi, permesinan, dan masukan penting untuk secara aktif merusak perkembangan industri negara lain. India menjadi contoh utama. Dalam twist yang tidak terlalu ironis, pendekatan Cina lebih mirip dengan kekuatan besar lainnya, yaitu upaya AS untuk menyingkirkan Cina.